Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja. Semoga sehat selalu ya. Nah, kita akan lanjut materi yang baru karena sudah selesai PTS. Supaya tidak membuang waktu, langsung aja saya tampilkan aja layar saya. Oke. Saya sih akan menyuruh Anda menginstal suatu aplikasi dan mungkin akan menyuruh Anda mengerjakan sesuatu ya supaya eh, ada kegiatannya. Sementara kita tidak mencatat, udah saya tahu Anda juga mencatatnya sudah sangat capek ya. Jadi untuk minggu ini atau mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini kita akan banyak prakteknya, tapi prakteknya nanti tetap memakai perangkat Anda, cuman ada aplikasi yang harus Anda siapkan. Jadi kalau misalnya perangkat Anda tidak ada, Anda boleh memakai, mungkin kalau punya laptop ya boleh silakan. Ya, di sini saya akan memakai perangkat tablet. Jadi di sini tablet yang sudah saya siapkan. Ya, pertama saya akan menyuruh Anda mencari dulu sebuah aplikasi. Sebelumnya supaya lebih paham lagi kenapa kita harus melanjut ke sebuah aplikasi karena kita akan lebih banyak belajar menganalisis data ya. Jadi kalau kita lihat di sini topik kita adalah analisis data berbasis lembar sebar. Jadi intinya seperti ini. Kalau misalnya Anda mengecek kembali lagi nilai raport Anda yang sewaktu di SD, ya, sewaktu yang di SD, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, semua data nilai itu misalnya disuruh dikumpulin. Lalu Anda disuruh buatlah presentasinya itu atau mungkin grafiknya supaya kita bisa mengetahui apakah ada peningkatan dari setiap bulan, dari setiap semester, dari setiap kelas. Ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau dengan hanya sebuah tabel Anda isi-isi data-data dalam bentuk angka, mungkin Anda akan kewalahan. Ya, tapi kalau misalnya data itu bisa kita analisis, bisa kita olah, bisa kita kelola jadi mungkin grafik, ataupun mungkin kita bisa menghitung rata-ratanya, peningkatannya, udah berapa persen dan segala macam, ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari, ya. Bagaimana kita mengelola data, oke? Nah, jadi kembali lagi saya share layar saya, ya. Jadi sebelum saya memasukin pelajaran, mengajari Anda lebih banyak lagi, ya, mengenai yang tadi punya, sampai segitu jauh, sampai ke bagian rumus, maka ada saya nanti menyuruh Anda menginstal sebuah aplikasi, yaitu aplikasinya bernama Excel, ya. Jadi di sini kita nanti banyak lebih dominan kita banyak nanti berhubungan dengan Excel. Jadi nanti kurang lebih datanya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, ini hanya contoh dulu. Oke. Contoh yang lain misalnya seperti ini. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana. Nah, jadi kalau tanpa ada aplikasi ini kita mungkin agak susah. Nah, ini contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Jadi kalau tidak ada aplikasinya kita agak susah. Jadi saya mau menyuruh Anda menginstal sebuah aplikasi dulu, jadi supaya lebih gampang nanti Anda dari Play Store, ya, Anda tinggal cari aja namanya Excel, ya, cari aja namanya Excel atau Anda ketik aja Excel, oke. Setelah itu nanti kalau aplikasinya sudah ada, ya, kalau yang sudah terinstall biasanya nanti ada nampak di sini sudah terinstall, oke. Supaya gampang saya putar layar saya, oke. Sabar ya, agak lambat dikit. Oke, nah jadi kalau yang sudah terinstall, jadi bisa nampak di sini ada open-nya ya. Jadi di sini nampak dengan jelas ya.
ada opennya itu, di mana kalau yang sudah terinstall. Jadi kalau yang belum terinstall, ya mau nggak mau Anda harus instalkan. Oke, jadi nanti nampak di sini ada opennya. Jadi kalau yang belum terinstall, maka Anda harus instalkan. Oke, saya putar balik lagi layar saya supaya gampang. Nah, kalau yang sudah terinstall, biasanya nanti di aplikasinya itu di dalam handphone Anda atau di mobile Anda, biasanya nanti akan nampak sebuah gambar icon aplikasi tersebut seperti ini. Oke, tinggal nanti Anda klik saja atau Anda sentuh saja, ya, maka aplikasi tersebut sudah berjalan. Oke, nah biasanya nanti dia kalau nanya yang lain-lain cukup di-next-kan saja, nggak masalah ya. Ini karena sudah terlanjur saya jalankan ya beberapa minggu yang lalu, jadi mungkin dia tidak banyak nanya lagi. Oke, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya coba nyambungkan ke handphone saya. Ini di handphone saya, ya. Anda bisa melihatnya dengan jelas. Ini handphone saya, ya. Jadi handphone saya pegang yang ini, ya. Jadi kalau saya sentuh dari sini pun, saya tinggal hanya sentuh dari sini, jadi semuanya otomatis juga bisa tersambung. Karena saya sudah remote-kan handphone saya ke apa namanya? Laptop saya. Jadi biar gampang ya. Jadi kalau yang memakai apa namanya? Yang kalau memakai ya, saya setel dulu layar saya. Oke. Jadi kalau yang memakai yang handphone bisa nanti cocokkan. Nah, di handphone juga saya akan jalankan. Oke, saya jalan akses dari sini. Saya tinggal jalankan Excel-nya. Di sini nampak Excel-nya ya. Oke, saya jalankan, saya sentuhin, otomatis Excel-nya sudah jalan. Nah, aplikasi mungkin di handphone saya pasti lebih banyak ya. Jadi kalau saya mau buka dokumen baru, tinggal aja dari di sini ada plusnya, tinggal saya tekan aja plusnya. Maka tampilannya nanti kurang lebih sama seperti ini. Ya, sama, tidak beda jauh. Oke. Nah, jadi yang ini tinggal kita buka aja dokumen kosong. Oke. Nah, jadi di handphone pun tidak beda jauh, saya juga sama, saya jalankan dengan sentuh aja yang blank workbook ya. Jadi kalau kita lihat tidak beda jauh, oke. Jadi supaya gampang, saya coba setel di mari ya, karena layarnya terlalu besar juga layar si tablet ini, oke. Nah, jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kentara, cuman kalau di dalam tablet mungkin nampak di sini ada file, home, insert, draw, formulas, data, review, sama view. Nah, kalau di handphone ini tidak nampak sama sekali. Apakah menunya tidak ada? Jawabannya ada. Bagaimana caranya? Jika kita sentuh sekali lagi. Saya sentuh aja sekali, ya bisa muncul di sini apa namanya? Mungkin pop-up menunya sama di sini juga sama. Kalau saya sentuh sekali di sini, ya juga muncul pop-up menunya, ya. Jadi sama saja. Nah, kemudian untuk memunculkan menunya, ya saya klik aja sembarangan. Jadi di sini ada nampak di sini di bawahnya. Saya sentuh aja di sini, oke. Maka nanti di bagian di sini sudah otomatis muncul pilihan-pilihannya, ya sudah muncul pilihan-pilihannya. Di sini bisa kita nampak nanti dengan jelas, ya. Kalau saya pilih ini, nampaknya di sini menu-menunya, ya. Ada home, sama di sini home, oke. Insert, kemudian draw, ada formulas juga ada, data, review, sama view. Coba saya tes pindah ke review ya. Saya tes pindah ke review, oke. Saya sentuh dari sini aja. Saya coba juga di sini, saya pindah ke review, oke. Nah, kalau dilihat tampilan menunya tidak beda jauh, ya. Tampilan menunya tidak beda jauh. Begitu juga coba saya tes pindah ke formula, ya. Di sini juga sama, di handphone punya saya juga sama. Saya pindah ke formula. Wah, jadi nggak bisa di remote ya. Oke, udah muncul. Oh ya, oke, saya udah pilih formula ya.
Jadi kalau dilihat tidak beda sama sekali ya, nggak ada masalah, nggak ada perbedaannya sama sekali ya. Jadi sama aja di sini, oke? Ada mat, udah di sini juga ada matnya, oke? Jadi tidak terlalu masalah kali, oke? Nah, jadi yang berikutnya lagi, jadi supaya gampang saya putar aja handphone saya ya, secara horizontal biar gampang. Oke, di sini saya juga putar handphone saya biar gampang. Mana putar-putarnya? Oke, saya putarkan. Nah, ya, wah baik juga ya. Nampaknya remote-nya kurang sesuai. Oke, iya pelan-pelan. Namanya aja agak di remote jadi pakai jaringan mungkin agak lambat. Nah, jadi udah sama ya. Jadi ini di handphone sama saya sentuh dari sini ya handphone. Saya sentuh, tarik sana tarik sini sama aja. Oke. Nah, jadi tidak terlalu masalah kali. Jadi kalaupun nanti saya menjelaskannya dari tablet langsung, ya itu juga sama saja dengan di handphone. Hanya beda nanti menu-menunya itu dia agak tersembunyi karena masalah tampilan. Ya, jadi jangan terlalu banyak komplain. Nah, kalau misalnya yang punya laptop atau punya komputer atau punya lain, ya kalau memang misalnya tidak mau menggunakan apa namanya, tidak mau menggunakan handphonenya untuk menginstal Excel-nya tidak masalah, tapi dengan catatan Anda punya laptop atau punya komputer ya. Jadi kalau misalnya yang punya biasanya punya laptop atau punya komputer, biasanya Excel sudah ada ya, tinggal jalankan saja. Oke. Nah, punya saya seperti ini, jadi tidak mesti mengikuti punya saya ya. Handphone saya sudah putusin ya, jadi saya nggak mau lagi nyambungkan karena agak memakan tempat ya. Oke, saya putuskan aja di handphonenya. Oke. Nah, jadi kalau yang di Excel, mana jadi Excel saya? Oke. Excel saya belum jalan ya, saya jalankan dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau di komputer tidak terlalu beda jauh sekali ya. Ini dia sudah ada. Oke. Nampaknya lagi ya sudah jalan. Ya. Nah, jadi tidak beda jauh kali, cuma di sini Office saya sudah Office 365, jadi mungkin agak tampilannya agak berbeda. Ya, jadi kalau nanti saya buka yang blank workbook ya, jadi bedanya nanti di laptop lebih banyak menu-menunya ya. Contoh di sini ada home, insert, page layout ada ya, kemudian ada segala macam ya. Cuma di sini ada tambah beberapa tambahan yang sengaja saya tambahin aplikasinya. Jadi mungkin aja itu ada yang tidak ada. Nah, jadi saya lebih banyak nanti menjelaskannya melalui tablet supaya lebih terbiasa. Ya, Anda terbiasa. Jadi kalau yang pakai handphone juga sama, tak beda jauh. Ingat tadi sudah saya jelasin, yang handphone bedanya hanya di sini saja. Oke, hanya bedanya di bagian menu-menunya itu agak disembunyikan. Jadi kalau di tablet menunya di atas, ya. Kalau handphone berarti menunya di bawah, ya. Itu aja. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, saya ingin menyuruh Anda, mungkin yang pertama akan saya suruh Anda di sini nanti, udah, Anda ketik dulu misalnya angka 1, di sini saya udah klik sentuh sekali ya, saya sentuh udah, enter, oke, jadi setelah selesai diketik, boleh aja di enter dari keyboard Anda, boleh, ya, ataupun Anda menekan di yang ke bawah juga boleh, tapi biasakan itu untuk di enter, ya. Kemudian di sini saya ketik angka 2, saya enterkan. Nah, yang mau saya ajari di sini adalah kita bisa membuat bilangan berurut atau angka berurut. Caranya, kita harus blok dulu, kita sentuh sekali lagi, atau sentuh sekali pada angkanya. Di sini ada bulat-bulatnya, udah, kalau di dalam mobile ya, tinggal blok aja ini, keduanya. Nanti sudah terblok, biasanya itu ada muncul satu menu. Ya, kalau di komputer agak beda ya, komputer agak beda.
Jadi saya ini terapkan aja sesuai dengan di mobile ya. Nah, jadi di sini tinggal kalau kita ingin membuat bilangan berurut, tinggal kita pilih perintah fill. Ya, tinggal kita pilih perintah fill. Udah. Setelah muncul seperti ini, kita tarik aja yang bawah ini. Tarik saja ke bawah, kira-kira mau sampai berapa? Misalnya sampai 15. Oke. Oh, yuk, mouse saya ini agak hang-hang pula ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi setelah muncul menu ini, saya pilih fill. Udah muncul menunya bulat-bulat jadi kotak-kotak, saya tarik aja sampai ke 15. Oke. Nah, otomatis muncul bilangan berurut. Nah, kita juga bisa membuat dalam bentuk bilangan kelipatan. Misalnya saya misalnya kelipatan 3 ya. Dimulai 3 dulu, kemudian dimulai angka 6. Lalu saya blok, oke, saya klik sekali. Kemudian dari sini blok-bloknya saya blokin sampai kemari. Oke, setelah itu sudah muncul satu menu, sudah tinggal pilih fill saja. Sudah berbentuk kotak blok-bloknya, tinggal saya drag aja ke bawah. Sudah selesai. Nah, kita lihat nilainya kelipatan 3 ya. Mau kelipatan berapapun bisa. Oke, jadi itu enaknya kalau di dalam Excel. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ingin melebarkan kolomnya atau memperkecil kolomnya, misalnya contoh kolom B ini mau kita perkecil, kita klik aja dulu sentuh sekali kolomnya, ya. Nanti ada muncul di sini ada garis-garisnya. Tinggal kita klik tahan aja atau sentuh tahan aja, tarik aja, ya. Kalau ke kiri artinya diperkecil. Oke. Kalau kita tarik ke kanan berarti artinya diperbesar, ya. Jadi bisa kita dengan cara mendragnya saja. Oke, ini mau saya yang agak susah atau gimana ya? Coba saya tes sekali lagi. Oke, jadi di sini, oke, menunya udah hilang, baru saya kedekkan. Ya, aduh, terpencet pula salah. Loh, mouse saya ini agak susah pula ini mengapanya. Belum pula saya mengganti mouse saya ini. Rasanya lebih apa ya? Oke, saya coba sekali lagi. Dragkan dulu. Bisa ya? Oke. Nah, udah bisa. Oke, ini kalau saya perkecil, saya tadi main double klik aja. Jadi klik 2 kali. Sebenarnya sih diklik tahan atau disentuh tahan, udah ditarik aja ke kanan, ke kiri, udah bisa. Oke. Nah ini udah bisa ya. Jadi mau saya agak hang-hang pula di sini. Oke. Nah, berikutnya lagi, di dalam Excel itu biasakan itu setelah selesai diketik harus di-enter ya. Misalnya contoh nomor udah selesai diketik harus di-enter. Oke. Kemudian nama ya selesai diketik harus di-enter misalnya. Oh, salah. Kalau salah saya terlanjur di sini ada close-nya ya. Tinggal close saja salah. Oke, dibatalkan aja. Jadi di sini nama. Oke. Nah, selesai diketik atau tanda centang di sini sama aja, ya. Tadi enter di keyboardnya kalau ada enter, di handphonenya itu kalau ada enter ya enter aja sama. Oke. Nah, saya rasa hanya itu dulu supaya tidak terlalu membosankan sama Anda, ya. Jadi yang mau saya suruh Anda kerjakan adalah yang pertama tes dulu, install dulu aplikasi Excel-nya ke dalam mobile Anda, ya. Kemudian kedua, setelah diinstal, udah coba tes buat tadi bilangan berurutnya 1 sampai 15, lalu coba tes buat sebuah nilai kelipatan. Misalnya kelipatan 3 atau kelipatan 5 atau kelipatan 10 terserah. Oke. Nah, lalu coba tes perbesar, perkecil lebar kolomnya, ya.